Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Amirul Mukminin, NIM 2012-135, Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, Bapak Sabta Chandra Miarsa, ST, MT. Saya akan mempresentasikan tentang memaksimalkan sosial media sebagai market digital. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam sebuah organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan data, transaksi harian yang mendukung operasi dan bersifat manajerial dan kegiatan strategis yang diperlukan bagi pihak luar tertentu. Sosial media marketing atau pemasaran media sosial (SMM) adalah bentuk pemasaran digital yang menggunakan platform sosial dan situs web jaringan untuk mempromosikan produk atau layanan organisasi melalui cara berbagai dan tidak berbayar. Ini adalah platform di mana pemasar dapat berinteraksi dengan pelanggan, menyelesaikan pertanyaan dan keluhan, mengumumkan produk dan layanan baru, mendapatkan umpan balik dan rekomendasi, serta membangun komunitas mereka. Pemasaran sosial media melibatkan aktivitas seperti membangun kehadiran di jejaring sosial, menyebarkan kesadaran merek, melibatkan prospek dan pelanggan melalui konten, mengarahkan lalu lintas ke situs web, dan sebagainya. Jenis dan platform dalam sosial media. 1. Facebook. Industrinya adalah retail, hiburan, fashion, real estate, berita, kesehatan, olahraga. 2. WhatsApp. Industrinya adalah kesehatan, fashion, makanan, dan minuman. 3. Twitter. Industrinya adalah berita, teknologi, e-commerce, retail, hiburan, perjalanan, olahraga, kesehatan, dan telekomunikasi. Instagram. Industrinya adalah e-commerce, fashion, retail, makanan, dan minuman, serta kecantikan, perjalanan, fotografi, dan hiburan. 5. YouTube. Industrinya adalah hampir semua industri yang dapat membuat konten video untuk pemasaran. 6. TikTok. Industrinya adalah hiburan, fashion, drama, hampir semua industri yang dapat membuat konten video yang menarik. Proses bisnis sosial media marketing. Langkah-langkah. 1. Jalankan audit media sosial. Sebelum Anda menentukan tujuan dan membuat rencana sosial media marketing, kunjungi bagian analitik wawasan dari akun media sosial Anda dan perhatikan karakteristik demografis audiens, lokasi, jenis konten, apa yang telah berfungsi, dan sebagainya. Ini akan membantu Anda membuat strategi media sosial yang efektif untuk organisasi Anda. 2. Tetapkan sasaran dan tentukan metrik. Tentukan metrik yang dapat mengidentifikasi apakah Anda telah mencapai tujuan Anda atau tidak. Misalnya, jika Anda ingin meningkatkan kesadaran merek, metrik idealnya adalah followers yang akan Anda kumpulkan dalam jangka waktu tertentu, beri angka dan kerangka waktu. 3. Teliti target audiens Anda. Langkah mengaudit media sosial sudah memberi Anda beberapa wawasan tentang audiens Anda. Langkah selanjutnya adalah menentukan persona audiens yang mewakili ciri khas seperti industri mereka, penunjang pekerjaan, profesi konten, demografis, karakteristik psikografis, dan lain-lain. 4. Tentukan strategi konten. Strategi konten harus didasarkan pada tujuan dan target pasar Anda, identifikasi tantangan utama, audiens, dan prospek Anda, dan cari tahu bagaimana Anda dapat menyelesaikan melalui konten Anda. Ini membentuk dasar untuk strategi konten Anda. 5. Pantau, ukur, dan optimalkan. Setelah roda berputar,
Anda perlu memantau aktivitas media sosial Anda secara konstan, lacak yang berhasil dan fokus untuk melakukan lebih dari itu. Hentikan aktivitas yang tidak berfungsi atau hanya membuang waktu. Sebagian besar pembelajaran media sosial berasal dari eksperimen. Jadi, jangan berkecil hati jika beberapa aktivitas tidak memberikan hasil apapun. Anda harus terus memodifikasi pendekatan Anda sampai Anda mencapai titik yang tepat. Project Manager memegang peran penting dalam perencanaan, eksekusi, pengawasan, pengendalian, juga penutupan proyek. Jadi, tanggung jawabnya mulai dari awal hingga paling akhir. Posisi ini tentunya bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan suatu proyek. Kalau proyek yang dijalankan berhasil, perusahaan akan mendapatkan keuntungan atau hasil yang diinginkan. Sebaliknya, kalau proyek gagal, kerugian akan terjadi. Nah, seorang project manager proyek harus bisa menerima dan juga mengantisipasi hal ini. Tugas project manager dalam market media sosial. 1. Mengembangkan strategi media sosial dan menetapkan goals untuk meningkatkan brand awareness dan menaikkan jumlah engagement. Mengatur semua platform media sosial dari brand atau perusahaan seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Merencanakan dan membuat content plan serta menyampaikan kepada tim. Mengembangkan dan mengatur kompetisi serta campaigns untuk mempromosikan perusahaan atau brand. Menulis blog atau artikel yang menarik. Menciptakan konten multimedia yang efektif. Membangun relasi yang baik dengan influencer baik di media sosial dan juga secara langsung. Mengatur serta memfasilitasi komunitas media sosial dengan merespon post dari media sosial dan mengembangkan diskusi. Memonitor dan melaporkan performa media sosial setiap brand dengan menggunakan tools seperti Google Analytics atau Insight yang disediakan oleh Facebook. Mengatur para staf junior di bidang sosial media. Mengedukasi staf lainnya dan menggunakan sosial media untuk mempromosikan perusahaan. Melakukan komunikasi dengan klien lebih lewat telepon, email, conference call atau bertatap muka secara langsung. Berikutnya, pelaku usaha market sosial media. Berikut cara menjadi pelaku usaha di media sosial. 1. Menentukan target market potensial. Ini langkah yang wajib dilakukan sebelum membuat akun media sosial untuk bisnis. Anda banyak cara yang strategi bisa dijalankan untuk menentukan target market yang potensial. Kamu juga bisa melihat kebutuhan dari orang sekitar. Dengan demikian, melihat kebutuhan orang di sekitar kamu bisa tahu kamu bisa berjualan apa melalui sosial media. 2. Membuat konten yang menarik. Tidak semua orang membuat konten yang menarik agar pembeli mau membeli barang atau jasa yang diposting di akun media sosial. Tak ada masalah, kamu tinggal olah kemampuan diri kamu sendiri, buat kalimat yang menarik dan seunik mungkin sebagai ajakan untuk membeli. 3. Bangun komunikasi yang baik. Ini adalah modal dasar berjualan juga sih. Dengan komunikasi yang baik dengan calon pembeli sebenarnya akan membuat kamu mendapatkan nilai tersendiri oleh calon konsumen. 4. Update konten secara rutin. Mengunggah atau mengupload konten secara rutin adalah cara dari penjualan untuk memberikan informasi bahwa akun sosial mediamu masih berjualan dengan barang dagangan. Tentukan dengan cara tersebut, calon pelanggan atau akan tahu bahwa ada
barang jualan terbaru yang mungkin sebelumnya tidak tertarik dengan upload konten baru, mereka akan tertarik membelinya. 5. Konsisten dengan barang jualan. Konsisten sebenarnya jadi cara terbaik untuk meraih kesuksesan. Dalam hal berjualan, kamu harus konsisten juga dengan barang yang kamu tawarkan. Konsisten dalam hal ini adalah harga yang baik tidak berubah sewaktu-waktu, kualitas yang dijaga selalu baik. 5. Investor market media sosial. Ketika kita akan melakukan investasi suatu market sosial media, kita harus mengetahui market media sosial itu sudah legal atau belum. Jika belum, resiko tertipu investasi lebih besar. Adapun ciri-ciri investasi bodong, yaitu melakukan riset sebelum berinvestasi. Sebelum melakukan investasi, cobalah untuk melakukan banyak riset mengetahui seluk-beluknya. 2. Bertanya kepada yang lebih paham. Setelah melakukan riset, bertanyalah kepada orang yang lebih paham mengenai investasi seperti konsultan keuangan. 3. Bacalah dokumen mengenai perusahaannya. Biasanya perusahaan investasi yang legal akan memberikan beberapa dokumen yang berisikan informasi terperinci mengenai prospek investasi kepada calon investor. 5. Cek melalui sistem OJK. Supaya lebih yakin, kamu bisa terkonfirmasi mengenai kredibilitas perusahaan yang menjalankan investasi yang kamu incar kepada pihak OJK. 6. Jangan serakah. Kebanyakan orang yang punya sifat serakah akan mudah tergiur dengan investasi bodong. Kesimpulan, kehidupan manusia tidak akan terlepas dari berbagai peristiwa, tantangan, rintangan, kesempatan, dan pengalaman. Semua itu bisa dijadikan pelajaran setiap insan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di suatu hari yang akan datang. Pengalaman adalah guru terbaik yang mengajarkan bahwa hal sehingga seorang tidak jatuh di lubang kesalahan yang sama. Untuk kedua kalinya, beberapa orang mungkin pernah merasakan atau sedang menjadi fase kehidupan yang berat dan menyakitkan. Hidup seperti drama yang tidak berkesudahan, apalagi bagi mereka yang kurang bersyukur. Pastikan Anda menganggap bahwa kehidupan ini sebagai sebuah kutukan berat, akan tetapi di balik kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.